Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kalau saya terkait dengan keyakinan iman Kristen ya Pak. Terkait dengan keyakinan iman Kristen yang sekarang kita percaya bahwa di dalam keimanan Kristen itu mempercayai tentang Tritunggal. Dan kenyataannya sekarang banyak dari orang-orang Kristen ada yang mengatakan bahwa sudah tidak lagi meyakini tentang Tritunggal ini karena ada yang meyakini bahwa Yesus itulah Allah itu sendiri. Tetapi kenapa kok di dalam ajaran Tuhan ketika Tuhan mau terangkat ke surga, waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga itu beliau memerintahkan kepada murid-murid bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mungkin itu saja Pak terkait dengan apa yang perlu saya tanyakan. Mungkin Bapak bisa meneruskan terkait dengan hal ini Pak. Mungkin itu saja. Pemahaman bahwa Matius 28 ayat 19 itu Tritunggal itu baru ada tahun 380-an loh. Ya, zamannya si Athanasius. Bahkan si Tertullian aja yang kita tuduh dia Tritunggal bukan loh. Tertullian itu bukan penganut Tritunggal, dia hanya cerita tentang Tritunggal itu bukan cerita seperti yang Athanasius cerita. Kan kalau Tritunggal itu kan begini. Ya Tritunggal ya. Iya Pak. Lihat di layar ya. Tritunggal itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, mereka adalah Allah. Ya kan? Bapa adalah Allah, Iya. Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak. Ya. Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Itu Tritunggal. Ya. Tritunggal yang Athanasius. Iya. Sekarang kalau Tritunggalnya si Sabellian juga Tritunggal loh, Sabellius. Sabellius juga Tritunggal, sama Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka adalah Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi katanya Sabellius, Bapa itulah anak itulah Roh Kudus itulah Bapa. Nah, sama-sama Tritunggal. Kalau Arius bilang bukan Tritunggal. Ya, Yesus itu kadang-kadang Allah, kadang-kadang bukan. Ya, Allah kenapa? Saat di bumi Yesus bukan Allah tapi manusia. Tapi setelah kembali ke surga, Yesus itu Allah. Itu Arius bilang begitu. Jadi ya kadang-kadang Unitarian itu begitu. Nah, Yehova adalah variasi dari Arius, saksi Yehova. Ya, Unitarian. Iya. Nah, baik Athanasius maupun Sabellius dua-duanya adalah Tritunggal. Kalau Reform dan Gereja Katolik menganut yang sebelah kiri. Tapi yang ini GBI dan gereja-gereja Pantekosta kebanyakan Sabellius. Gereja Karismatik itu kebanyakan Sabellius. Ya. Kalau Reform Katolik itu yang Athanasius. Sama-sama Tritunggal. Taunya dari mana? Orang-orang gereja Katolik, orang GBI, orang Karismatik, ya orang kalau ditanya bagaimana cara menggambarkan ini yang Tritunggal ini, mereka pakai matahari panasnya, sinarnya, hangatnya, ya kan? Nah itulah Sabellius. Tapi kan Gilbert nggak mau ngakui kan? Nah, akhirnya si Yosua Tebu dipecat, Gilbertnya aman karena punya duit. Tapi Yosua Tebu kan produknya Gilbert. Sebenarnya mereka oneness. Itulah oneness Pentakostal, Sabellius. Ya, mana tadi? Berarti ini terkait dengan paham terkait dengan Tritunggal. Nah, inilah gereja-gereja Pentakosta Karismatik. Hampir semua gereja di seluruh dunia penganut yang sebelah kanan. Hanya Reform sama gereja Katolik yang sebelah kiri. Ortodoks termasuk yang sebelah kiri. Oh iya. Ya. Lalu apakah salah kalau memahami yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya betul.
Mengapa? Karena kalau Anda membaca Matius, Markus, dan Lukas, Anda akan berkata ini yang sebelah kiri. Begitu baca Yohanes, Anda akan bilang yang kanan. Karena itu perspektif pemahaman kita Ya. prasangka. Nah, tadi ayatmu tadi kan Matius 28. Ya. Matius 28. Kan kita disuruh membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini kan. Iya. Baptislah dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Ini kan substitusi kan. Baptislah dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Ya kan, disuruh kita membaptis di dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Kalau di gereja-gereja Iya. PKN yang di Belanda atau gereja Lutheran di Jerman, mereka kalau baptis, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terus dibaptis. Saya lupa kalau di GKI, Reform sama Katolik bagaimana saya lupa ya. Tapi kalau di Belanda, di Jerman, kalau di Indonesia saya lupa ya. Saya nggak terlalu ngamatin. Tapi kalau di Jerman, di Belanda, saya sering membaptis bareng-bareng sama mereka. Mereka bilangnya begitu. Saya membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yuk. Tetapi ya, kalau kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, ayat itu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus loh. Kok beda, Pak? Enggak beda, sama. Artinya para rasul ya memahami nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Nanti kalau kita ngelihat di dalam ayat-ayat yang lain, ya, baptis dalam nama Yesus. Berkali-kali, baptis dalam nama Yesus. Ya, di dalam Kisah Rasul, Kisah Rasul, ya 10 ayat 48 itu ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kenapa enggak nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya. Terus Kisah Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan banyak lagi. Lalu mengapa para rasul tidak membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi bilangnya dalam nama Yesus? Artinya, kan para rasul kan yang dengar sendiri pengajarannya Yesus. Dan mereka tahu artinya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Apakah itu oneness? Ya bukan. Tergantung mengartikannya bagaimana. Iya. Kalau saya membaptis, ya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Supaya jangan dipermasalahkan. Itu ya. Jadi walaupun ada yang memahami Tritunggal ini dengan berbagai-bagai paham ideologinya sendiri-sendiri, tapi semuanya itu punya satu arti saja ya, seperti yang tadi Bapak bilang, kalau dibaca di kitab Yohanes, berarti paham Tritunggal itu semua bisa dipakai, baik Athanasius dan yang orang Yahudi malah nggak mikir Tritunggal loh. Yahudi cuma mikir yang jasmani dan yang rohani. Oh iya. Karena Allah adalah roh kan. Lalu bedanya Roh Kudus sama Roh Allah apa bedanya? Apakah bedanya Roh Allah atau Roh Kudus dengan Bapa? Bapa adalah roh kan, Allah adalah roh kan. Nah, jadi bingung lagi kan kalau orang-orang Tritunggal kan. Jadi konsep-konsep itu tuh baru dipahami ratusan tahun 300 lebih ya. Dan kemudian itu dipaksakan kepada orang-orang. Nah, jangan. Saya dari teologi Tritunggal, saya juga memahami Tritunggal, tadi saya jelaskan tadi ya. Tetapi kalau saya tidak cenderung untuk tidak memaksakan. Kalau saya menjelaskan ke orang Islam paling gampang dengan Tritunggal. Tetapi nyatanya banyak teolog-teolog gagal. Muri Wali, Deking Gadas, nggak ada yang bisa jelasin Tritunggal. Rudi Yohanes apa lagi, ngarang lagi, ngawur lagi. Nggak ada seorang pun yang bisa. Billy Graham aja nggak bisa jelasin Tritunggal. Saya bisa.
Iya. Karena saya memahami manusia tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu nanti ada pelajaran yang lain. Tapi sebentar ya, satu lagi saya tadi mau ngomong tentang jadi syaratnya keselamatan apa? Apakah percaya Tritunggal? Enggak loh. Anda mau percaya Tritunggal, nggak percaya Tritunggal nggak masalah. Yang penting lihat nih, Iya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Allah, bukan loh. Yesus adalah Adonai. Sama dengan Kurios, majikan. Dan percaya dalam hati Allah, Theos, Elohim, El, membangkitkan dia dari orang mati. Kamu akan diselamatkan. Orang selamat bukan karena mengakui Tritunggal. Orang selamat karena Iya. menjadikan Yesus sebagai kuriosnya, Adonainya. Dan percaya bahwa ada kebangkitan. Yesus itu dibangkitkan. Artinya percaya dengan Iya. penebusan oleh Yesus Kristus. Yesus juru selamat kan. Jadi kalau saya membuat satu kesimpulan, kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu, kamu akan selamat. Itu, syarat keselamatan tuh itu. Iya. Tetapi beberapa orang memaksa kudu Tritunggal. Makanya orang Yahudi nggak pernah bisa diinjilin. Kalau kita ngajarin Tritunggal, kenapa saya bisa baptis orang Yahudi? Ada beberapa orang Yahudi yang ikut dalam komunitas kita. Karena saya tidak mengajarkan Tritunggal di sini. Orang Yahudi diajar Tritunggal langsung mental. Nggak mau. Oh, iya. Itu ya.